digunakan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa ini adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga merupakan kumpulan dari kata masing-masing yang memiliki makna dan hubungan abstrak suatu konsep. Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulis adalah bahasa sekunder. Suatu bahasa tidak mempunyai suatu keharusan. Suatu bahasa mengandung arti yang tertentu pula dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan identifikasi diri. Sedangkan bahasa menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu sistem tanda bunyi yang secara sukarela dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Next. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Fungsi bahasa sangat banyak sekali. Berikut saya akan menjelaskan fungsi bahasa menurut M.A.K. Halliday. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi instrumental adalah bahasa dapat menghasilkan tindakan-tindakan komunikatif yang akan menghasilkan kondisi tertentu. Yang kedua ada fungsi regulatif, yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa tertentu, penetapan hukum, kaidah, serta kontrol perilaku. Yang ketiga ada fungsi representasional. Fungsi representasional yaitu fungsi bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta, dan menjelaskan peristiwa-peristiwa dan melaporkan sesuatu. Yang keempat ada fungsi interaksional. Fungsi interaksional yaitu fungsi bahasa untuk menjamin terjadinya interaksi, memantapkan komunikasi, dan interaksi antar warga itu sendiri. Next slide. Yang kelima ada fungsi personal. Fungsi personal yaitu bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan maksud-maksud pribadi atau personal, menyatakan emosi, untuk mengungkapkan perasaan, dan maksud-maksud personal lainnya. Yang keenam ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik yaitu fungsi bahasa yang berkaitan erat dengan kegunaan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, mencari ilmu, mengembangkan teknologi, dan menyampaikan rumusan-rumusan yang bersifat pertanyaan. Yang ketujuh ada fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif berkenaan dengan penciptaan imajinasi. Fungsi bahasa ini dapat dilihat dari sering difungsikannya bahasa untuk mendongeng, membuat cerita, menciptakan khayalan, mimpi, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya kita akan membahas ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Bachman tahun 1990. Menurut ahli lain, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Menurut Mustaqim 1994. Lalu ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada media penyampaian. Di media penyampaian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan sendiri adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Sementara ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya.
Yang kedua, ada situasi pemakaian. Jadi ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan menggunakan bahasa yang baku. Sementara ragam tidak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Lalu yang ketiga, berdasarkan penuturnya. Ada ragam bahasa terpelajar, yaitu ragam bahasa yang dipakai oleh orang yang berpendidikan sehingga menggunakan bahasa baku yang tepat sesuai EBI. Lalu ragam bahasa tidak terpelajar adalah ragam bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada keempat, berdasarkan tempat. Ragam bahasa dialek adalah ragam bahasa yang bervariasi yang dipakai oleh masyarakat daerah tertentu atau biasa disebut dengan logat. Yang kelima ada pokok persoalan. Ragam bahasa hukum adalah bahasa atau alat komunikasi yang digunakan oleh para ahli hukum untuk menyatakan pikirannya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan profesinya. Ragam bahasa niaga adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menarik pihak konsumen agar dapat melakukan tindak lanjut dalam kerjasama untuk mencari suatu keuntungan finansial. Yang ketiga yaitu ragam bahasa jurnalistik. Adalah bahasa yang digunakan oleh dunia pers. Yang terakhir, ragam bahasa sastra adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Ada 3 faktor penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya, yaitu setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti daerah Jawa dan Papua, serta beberapa daerah Indonesia lainnya. Yang kedua, ada faktor sejarah. Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti daerah di pantai, pegunungan yang biasanya mereka cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya dan selanjutnya kami akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Dipersilakan. Iya, saya ingin bertanya. Ya, Raffi. Tadi yang dijelaskan oleh Anda itu terdapat fungsi saya akan menanyakan tentang fungsi interaksional. Kan tadi dijelaskan fungsi interaksional itu ialah bahasa untuk menjamin terjadinya interaksi serta memantapkan komunikasi. Nah, contoh-contohnya itu kayak seperti apa saja? Oke, terima kasih Raffi. Tadi Ibu belum memilih notulen ya. Jadi hari ini yang menjadi notulen adalah Novi Cahya Kamila. Iya, Ibu. Oke, boleh di-on-kan kameranya, Novi? Iya, Ibu. Oke, lanjutkan. Ya, kami tampung dulu pertanyaannya. Apa ada yang bertanya lagi? Ya, Desi silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriana, izin bertanya, apakah dapat menyebutkan perbedaan antara ragam tulis dan ragam lisan? Terima kasih. Terima kasih Desi. Kakak bobo. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Saudara Zara Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putri Kurniawan. Izin bertanya, mengapa perbedaan demografi menjadi faktor adanya ragam bahasa? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Zara. Oke, sudah 3 orang penanya ya. Jadi kita langsung saja buka diskusi. Kita fokus dulu ke pertanyaan pertama. Tadi yang jadi notulen siapa? Siapa tadi? Saya Ibu. Oke, Novi ya. Novi, pertanyaan pertama apa Novi? Sebentar Ibu. Pertanyaan dari Raffi, dalam fungsi bahasa menurut Halliday terdapat fungsi interaksional, yaitu fungsi bahasa untuk menjamin terjalinnya interaksi dan memantapkan komunikasi. Sebutkan contoh-contoh dari fungsi interaksional. Ada yang mau? Oke, silakan peserta diskusi yang mau menjawab. Kalian boleh googling ya, boleh lihat buku referensi, googling, terserah kalian. Mau mencari jawabannya di mana, Ibu bebaskan. Yang penting kalian aktif ya. Memang sih jam ini jam-jam rawan, sudah lelah, mengantuk. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Tadi kuliah apa sebelum Ibu? Pendidikan Pancasila, Bu. Aduh, pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia, dua-duanya bikin ngantuk ya? Iya, Bu. Oh iya, jujur sekali Emil. Oke, tetap semangat ya. Kalau pagi tadi apa kuliahnya? Pagi tadi matematika sama agama, Bu. Matematika sama agama, jadi hari ini ada 4? Iya, Ibu. Iya Ibu. Masya Allah. Ya, itulah. Tetap harus semangat ya. Oke, kita juga tidak lama-lama meetingnya. Supaya cepat, silakan dijawab pertanyaannya. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti kelompok 1 dong yang menjawab. Ibu. Mohon maaf, bisa.
Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Raffi Ridwan, Bu. Seperti yang kita tahu, fungsi instrumental merupakan fungsi yang menghasilkan kondisi tertentu. Kondisi tertentu yaitu contohnya seperti kita menyuruh seseorang menutup pintu, di mana kondisi pintu tersebut yang tadinya terbuka menjadi tertutup, Bu. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Raffi? Sudah jelas. Terima kasih, Raffi. Sudah terjawab ya, Raffi. Kita maju ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa, Nutulen? Apakah dapat menyebutkan perbedaan antara ragam tulis dan ragam lisan? Oke, perbedaan ragam tulis dan ragam lisan. Nah, kalau perbedaan pasti kalian tahu ya perbedaannya apa. Mungkin lebih ke kekurangan dan kelemahannya. Yang bertanya siapa, Novi? Desi, Ibu. Desi. Kalau untuk perbedaan pasti Desi tahu ya kalau ragam lisan itu ragam bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia, lisan langsung, dan kalau tulisan itu melalui media tulisan. Nah, mungkin Ibu tambahkan pertanyaan Desi, kelebihan dan kekurangan ragam lisan dan ragam tulisan. Gitu ya, Desi? Iya, Ibu. Sedang azan, kita break sebentar sambil kalian mencari jawaban dari pertanyaan dua pertanyaan itu ya. Yang pertanyaan ketiga apa, Novi? Mengapa perbedaan demografi berpengaruh pada ragam bahasa? Oke, nah dua pertanyaan itu silakan kalian cari sambil menunggu azan selesai. Sama Mbak. Mbak, pipis sama Mbak bilang, bilang cepet. Sama Mbak aja, Nak. Ya. Mana Mbak pas tuh? Ya. Oh, sama Dede.
Oke, kita lanjutkan. Ya, Ya, saya akan silakan, menjawab. moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi tentang perbedaan, kelebihan dan kekurangan ragam tulis dan ragam lisan. Yang pertama, ragam lisan itu mempunyai kelebihan, dia bisa ragam lisan bisa menyesuaikan secara situasinya. Dan yang kedua, ragam lisan ini bisa lebih efisien karena pembicara bisa langsung bertemu atau secara tatap muka untuk menjelaskan sesuatu. Kekurangan dari ragam bahasa lisan ini adalah terkadang setiap pembicara tidak mempunyai skill berbicara dengan baik, sehingga ada kemungkinan mendengar tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pembicara. Terkadang pembicara juga tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, sehingga sulit dimengerti juga oleh para pendengarnya. Yang kedua, kelebihan dari ragam bahasa tulis, yaitu diantaranya ragam bahasa tulis ini mempunyai tanda baca yang baik, sehingga penulis bisa dengan baik menuliskan apa yang ingin dia bicarakan. Juga ragam tulis ini tidak terikat waktu dan kondisi. Kekurangan dari ragam tulis yaitu ragam tulis ini tidak bisa secara tatap muka, sehingga mungkin akan sulit untuk mengungkapkan ekspresi yang sebenarnya akan diungkapkan oleh penulis. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra. Mengapa perbedaan demografi menjadi faktor adanya ragam bahasa? Karena faktor demokrasi juga sangat berpengaruh dalam ragam bahasa. Karena perbedaan dataran ini memiliki efek untuk mempengaruhi ragam bahasa, seperti orang-orang pegunungan yang lebih menggunakan bahasa singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi, berbanding terbalik dengan masyarakat yang hidup di daratan perkotaan. Sudah, terima kasih. Ibu maaf, masih di mute, Bu. Oke, maaf. Pertanyaan sesi 1 sudah terjawab, ketiganya. Kalian boleh buka sesi 2 jika masih ada yang ingin bertanya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Iya. Oke, silakan teman-teman jika ada yang masih bertanya.
Kalau tidak, boleh ditutup kelompok 2. Kenapa saya lihat wajah kalian wajah-wajah lelah semua ya? Karena sudah sore ya. Oke, boleh deh ditutup kelompok 2, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penjelasan materi dari Ibu, Ibu sudah memposting di e-learning kalian video materi mengenai kedudukan fungsi dan ragam bahasa. Nah, setelah ini kalian bisa cek videonya, kalian simak baik-baik materinya. Jadi kalau seandainya tadi ada teman-teman yang presentasi ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa cek di video Ibu. Tapi kalau kalian masih lelah untuk sekarang, boleh nanti malam atau kapan nanti kalian cek videonya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada, Ibu. Sudah tidak ada ya. Oke, Ibu rasa untuk hari ini cukup ya. Silakan kalian simak nanti videonya. Dan untuk minggu depan yang presentasi kelompok 3, raise hand. Coba raise hand, kelompok 3, siapa saja anggotanya? Nabila, Andafa, dan Fidela. Oke. Nabila sudah tahu materi untuk minggu depan? Sudah, Bu. Ya. Oke. Oke, Ibu rasa untuk hari ini cukup ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Selalu jaga kesehatan, banyak istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oh ya, yang jadi notulen tadi tolong dikirim hasil notulennya ke grup ya. Ya, Nafi? Iya, Ibu. Iya. Ya, ke grup, jangan japri Ibu, maksudku supaya kalau Ibu lihat arsipnya Ibu gampang untuk lihat di grup. Kalau japri itu sudah terlalu banyak mahasiswa yang japri Ibu, jadi Ibu nanti kesulitan untuk mencarinya satu persatu. Begitu, Novi. Ya, terima kasih, Iya, Ibu. Novi. Oke. Iya, sama-sama, Ibu. Ibu izin live, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.